Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dwi Adhika Mintardi, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kota Surabaya kelas 13, dengan Ibu Rahayu Priyatin sebagai fasilitator dan Ibu Dewi Nurmalasari sebagai pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan pemaparan koneksi antar materi modul 2.1, pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Menjawab pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Pembelajaran berdiferensiasi haruslah berakar pada pemenuhan kebutuhan belajar murid dan bagaimana guru merespon kebutuhan belajar tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi dapat dilakukan di kelas dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Yang ketiga, menerapkan 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi yang melakukan diferensiasi konten, proses, dan produk. Yang keempat, menciptakan suasana belajar yang kolaboratif dan positif dengan mengimplementasikan RPP berdiferensial. Dan yang kelima, melakukan penilaian yang berkelanjutan. Lanjut ke pertanyaan kedua. Bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu menggapai hasil belajar yang optimal? Dalam pembelajaran berdiferensiasi, terlebih dahulu mengidentifikasi kebutuhan murid, yaitu dari kesiapan belajar murid, dari minat murid, dan dari profil belajar murid. Pada proses kesiapan belajar murid, guru perlu melihat kesiapan belajar murid untuk mengetahui kapasitas murid mempelajari materi, konsep, dan keterampilan baru. Pada proses minat murid, guru memberikan pilihan kepada muridnya untuk belajar sesuai dengan minatnya. Dan pada proses profil belajar murid, guru memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara alami dan efisiensi bergantung dari gaya belajar mereka. Melakukan identifikasi kebutuhan belajar murid penting dilakukan agar proses transfer ilmu dapat berjalan dengan baik dan dapat diterima oleh siswa. Di samping itu, juga dapat mempermudah metode ajar yang akan dilakukan. Sementara itu, dalam pembelajaran berdiferensiasi ada 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu yang pertama, diferensiasi konten adalah mendiferensiasikan materi pembelajaran kepada murid berdasarkan kebutuhan. Dilihat dari kesiapan belajar murid secara konkret atau abstrak, minat belajar murid dengan mempersiapkan topik atau materi sesuai minat siswa, atau profil belajar siswa yang disesuaikan dengan gaya belajar, audio, visual, atau kinestetik. Strategi yang kedua adalah diferensiasi proses. Adalah usaha untuk membantu murid memahami materi pembelajaran dengan memberi beberapa kegiatan atau scaffolding sesuai dengan kebutuhan murid. Strategi yang ketiga adalah diferensiasi produk. Produk berupa tagihan atau hasil yang diharapkan dari murid setelah proses pembelajaran, baik berupa hasil tes, presentasi atau diskusi, pertunjukan, pidato, diagram, dan lainnya yang mencerminkan pemahaman murid dari tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran. Jadi, pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal dikarenakan pembelajaran berdiferensiasi berpihak pada murid, menciptakan lingkungan belajar yang positif, kolaboratif, dan saling menghargai, serta adanya strategi pembelajaran didasari oleh kebutuhan murid meliputi kesiapan belajar murid, minat murid, dan profil belajar murid. Dan yang terakhir, menjawab pertanyaan ketiga. Bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Kaitan dengan modul 1.1. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun anak sesuai kodrat alam dan zaman dengan berpihak pada anak sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak.
Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar murid. Sedangkan kaitan dengan modul 1.2 dengan nilai dan peran guru penggerak, bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar apabila guru penggerak telah memiliki nilai guru penggerak dan menerapkan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak meliputi mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Sementara kaitan dengan modul 1.3 dengan visi guru penggerak, seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai profil belajar Pancasila. Dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi, guru penggerak harus mampu berkolaborasi dan mengidentifikasi kekuatan yang dimiliki oleh sekolah, sehingga mampu mendukung terwujudnya visi dan mendukung perkembangan murid berdasarkan pemetaan kebutuhan murid. Dan berikutnya kaitan dengan modul 1.4, yakni dengan budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Lingkungan belajar yang mendukung diferensiasi dibangun dengan menerapkan budaya positif, di antaranya 1. Komunitas belajar setiap orang di dalam kelas akan menyambut dan merasa disambut oleh orang lain. 2. Setiap orang di dalam kelas saling menghargai. 3. Murid merasa aman, menciptakan murid berani dalam mengemukakan pendapat. 4. Ada harapan bagi pertumbuhan yang ditunjukkan murid. Pertumbuhan setiap murid berbeda-beda, walaupun hanya sedikit guru tetap mengapresiasinya. Yang kelima, guru mengajak murid untuk mencapai kesuksesan. Pengalaman belajar mendorong murid lebih cepat, sedikit melampaui apa yang telah dikuasainya. Guru memberikan dukungan sehingga murid tidak merasa frustasi tetapi mencapai kesuksesan. Yang keenam, adanya bentuk keadilan dalam bentuk nyata. Semua murid berhak mendapatkan perlakuan yang sama di dalam kelas. Dan yang ketujuh, guru berkolaborasi dengan murid untuk mencapai pertumbuhan dan kesuksesan bersama. Adanya tanggung jawab masing-masing agar pembentukan dan tercipta kelas yang efektif. Guru sebagai pemimpin kelas memiliki peran sangat penting dalam mengembangkan lingkungan belajar yang positif. Dan adapun kesimpulan yang dapat saya sampaikan adalah pembelajaran berdiferensiasi sangat erat kaitannya dengan proses pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Nilai guru, yakni berpihak pada murid, mandiri, inovatif, kolaboratif, dan reflektif merupakan komponen utama dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui visi dan misi yang baik, diharapkan murid sebagai pembelajar yang beragam akan terlayani dengan baik. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan bagian dari budaya positif. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.